perbedaan antara 0,722 dengan 7254 ini ya, bukan 0,016 ya. Tapi kalau Di soalnya itu ini perbedaan 7254 dengan 7238 hasilnya adalah 0,0016. Oke. Dan semua Nah, angka yang di tabel ini yang change-nya itu enggak sesuai dengan selisih antara open dan settle-nya gitu. Oke, ya, oke, ya. Pertanyaannya tadi dari mana ini 7238 ya? Ya, Ini. terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, tentang terminologi, kalau masih nggak paham atau apa, silahkan. Tujuh Pak Tujuh, Pak Igi. Oke, silahkan. Ya, menyambung yang kemarin Pak Igi tentang arbitrase. Itu kan kemarin yang masih mengusik pikiran saya dari menulis RMK tadi juga, ini penentu harga ini siapa sih? Kalau kemarin kan dikatakan ada arbitrase, berarti ada arbitra giur, ya apa? Arbitrasur. Nah, kalau di dalam saham kan jelas itu kan mereka pemain-pemain di bursa ya. Tapi kalau di dalam valuta asing ataupun apa ini nanti berjangka ini semua valuta apa forex dalam kaitannya dengan valuta asing ini, lalu siapa Pak penentu harga-harga itu? Untuk apalagi untuk menentukan harga put maupun harga call-nya itu, lalu bagaimana nanti Pak? Oke. Mohon maaf pertanyaannya menunjukkan kebingungan. Tidak apa-apa. Oke, makasih Mas Matias. Mungkin ada satu lagi.
Sambil saya menanti jawaban dari penyaji atau dari partisipan yang lain, saya sedang cek yang ditanyakan oleh Mbak Siska tadi. Kalau sudah ready, silahkan saja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau option itu kan ada call option dan put option ya, Pak. Nah, itu kan ada kerugian dan keuntungan masing-masing. Nah, kita sebagai investor itu bagaimana caranya menentukan posisinya gitu loh, Pak. Jadi, apakah kita harus mengambil yang call option apa yang put option gitu, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Apa maksudnya, kapan atau apa sih yang membuat seorang investor dia membeli call option atau put option ya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya maaf Mbak Nifa, boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi lagi memahami pertanyaan yang lain, tadi nggak sempat dengar. Yang mana yang terakhir? Iya, Mbak Hanifa. Yang terakhir itu kan ada call option dan ada put option ya. Nah, seorang investor atau entah di suatu lembaga ya, itu apa yang menyebabkan dia itu, atau apa sih kriterianya, atau apa sih perhitungannya sehingga dia harus membeli call option atau put option. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Oke, silakan kru penyaji kalau sudah ada yang mau dijawab. Sebelumnya saya akan mencoba menjawab Pak pertanyaannya Mbak Mutia 759 tadi kalau tidak salah. Ya. Pertanyaannya adalah perbedaan antar future dan option dan mana yang lebih sering digunakan kalau tidak salah. Nah, pada dasarnya future dan option ini kan sama ya, yaitu untuk mengantisipasi risiko falas yang diakibatkan oleh transaksi bisnis. Kayak ini tuh sama-sama, mereka berdua ini sama-sama surat berharga derivatif. Nah, tapi kalau untuk kelebihan dan kekurangannya mana yang sering mungkin bakalan dipakai, kalau menurut kelompok kami itu mungkin untuk kalau untuk fitur di sini kan jumlah mata uang atau valuta kan terbatas ya, sudah ditentukan itu satu. Terus habis itu, tapi kalau kelebihannya mungkin dia diperdagangkan di pasar yang lebih jelas kalau untuk fitur. Nah, sedangkan kalau untuk opsi itu kelebihannya mungkin apa ya? Mungkin salah satunya mungkin dibayar dalam bentuk premi, yaitu dan untuk keuntungan dengan tidak terbatas dan kerugiannya juga apa ya? Bentar Pak.
Ah, Kalau partner dari kelompok ini ingin menambahkan, siapa tadi, Mas? Siapa Mas lupa? Ivan. Iya. Mas Ivan kalau ingin Mungkin Mas menambahkan. Ivan lebih mengerti opsi. Oke. Jadi mungkin kontrak opsi Pak yang sering digunakan mungkin Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Atau partisipan yang lain ingin menambahkan atau ingin komentar? Silakan loh. Oke, tadi yang disinggung Mas Ivan tentunya yang American option ya, bukan European option ya. Kalau European option kan harus di-exercise pada tanggal expiration ya kan. Gitu. Oke, silakan yang lain. Ingin menambahkan perbedaannya apa? Ya, silakan. Masih banyak yang belum komen dari awal kita kuliah. Hanya beberapa orang saja, yang lainnya suaranya belum terdengar. Baik Pak, saya Silakan. Salesiana Pak. Ya, silakan. Minta maaf saya mungkinan pertanyaan saya ini kurang terlalu ini, tapi saya hanya melihat sedikit di bagian opsi mata uang berjangka tadi. Saya kurang terlalu paham itu yang menyangkut satu kalimat yang opsi pada mata uang berjangka berperilaku sangat mirip dengan opsi pada mata uang fisik. Karena harga berjangka menyatu dengan harga spot saat kontrak berjangka mendekati jatuh tempo. Mungkin saya bisa minta sedikit penjelasan tentang kalimat itu, Bapak. Terima kasih. Itu ada di slide penyaji tadi, atau ada di mana? Itu saya baca kemarin di bagian itunya, Pak. Nah, nanti mungkin bisa ditunjukkan ya, Mbak Salesiana, di bagian yang tepatnya di mana ya, biar nanti Ya, baik, Pak. yang penyaji juga akan bisa melihat dengan lebih jelas. Baik, Pak ya. Ya, oke, makasih. Nah, saya berharap komentarnya ya. Ya, makasih. Nah, yang lain tidak dalam bentuk pertanyaan lagi, tapi membantu mendiskusikan apa yang sudah dijawab oleh penyaji tadi. Izin bertanya Pak. Yang tadi pertanyaannya Pak Matias itu siapa yang menentukan harga falas itu ya Pak, valuta asing ya? Sebentar, jangan melompat ke sana dulu. Kita selesaikan yang ini dulu, perbedaan feature dan option. Mungkin masih ada yang mau komen. Oh baik Pak, baik. Nah, ini dulu kita selesaikan. Silakan, ada yang lain-lain belum pernah terdengar suaranya ini. Bahkan tidak terlihat wajahnya.
Oke, tadi sudah disinggung juga ya oleh penyaji bahwa tentang out of the money dan in the money ya untuk option ya. Dan option itu kan kontrak yang bukan merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Namanya juga option kan, pilihan ya. Tentunya kalau kondisinya sedang sampai dengan expiration date out of the money ya, tentunya tidak perlu di-exercise kan. Ya. Kalau saudara exercise malah saudara keluar uang yang lebih tinggi ya daripada yang harga yang berlaku saat itu. Ya. Jadi kalau option, saudara dalam keadaan out of the money punya pilihan tidak melakukan transaksi yang menjadi hak saudara. Ya. Nah, artinya saudara hanya akan kehilangan sebesar premi yang saudara bayar untuk mendapatkan option itu. Ya, kerugiannya di situ. Ya. Nah, tentunya tadi sudah disinggung juga oleh Mas Ivan, kalau itu adalah American option, tentunya saudara bisa melakukan exercise atau memanfaatkan option itu pada setiap waktu sebelum expire, ya, ketika saudara sudah menganggap selisih harga atau in the money-nya sudah cukup besar, ya, itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang future contract, ya, kalau ini kan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, ya, bukan merupakan opsi, bukan merupakan pilihan. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh penyaji bahwa future contract ini hanya bisa dilaksanakan di bursa, nggak bisa over the counter, dan harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh bursa itu, ya. Jadi tidak bisa di kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pihak yang melakukan kontrak, ya. Jadi memang betul-betul kalau ada pihak yang berminat untuk melakukan transaksi, ya harus ngikutin apa yang sudah ditetapkan oleh bursa. Ya semacam kita beli saham kan minimal 1 lot kan, tidak bisa kurang dari itu. Ya sudah diatur sedemikian rupa. Dan saudara juga tadi lihat ada istilah mark to market. Artinya setiap pihak, kedua belah pihak yang terlibat di dalam future contract itu kan harus menyerahkan margin, menyerahkan uang sebagai jaminan untuk melihat atau mengantisipasi terjadinya perubahan harga. Ketika harga naik, ya, satu pihak akan diambil marginnya, diberikan ke pihak lain, ya, dan seterusnya. Kalau sampai dengan 90% harus ditambah ulang, ya, harus direfill marginnya itu, ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa pihak yang melakukan future contract ini betul-betul pihak yang berkeinginan untuk melakukan lindung nilai, ya. Jadi ke arah memang perusahaan-perusahaan atau bisnis yang memang membutuhkan untuk melakukan hedge atau lindung nilai, ya, misalnya untuk pembayaran ke depan. Nah, sekaligus juga nanti bisa kita singgung, tadi dikatakan kalau nggak salah tadi ada pertanyaan harusnya call option atau put option yang dibeli. Nah, nanti ini bisa juga dikaitkan dengan itu, ya. Jadi intinya untuk future contract biasanya umumnya ini lebih ke pihak-pihak yang investor yang memang membutuhkan untuk melakukan hedge atau lindung nilai, ya. Nah, meskipun juga nanti dari sini pertanyaan yang disampaikan oleh Mas siapa tadi, Matias, bisa kita jawab juga di situ. Siapa sih yang kemudian menjadi penentu harga, baik itu untuk option maupun untuk future contract itu. Ya, saya belum menyinggung sampai di sana karena belum dijawab oleh penyaji. Mungkin ada yang ingin melengkapi, silakan. Pak Siska biasanya mau nambahi. Jawaban dari Pak Egi sudah cukup lengkap dan luar biasa, Pak. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, silakan berikutnya. Mas siapa tadi? Asril? Tadi mau menjawab apa Mas Asril? Oh, bukan mau menjawab Pak, masih mau menanya pertanyaannya Pak Matias itu kayak siapa ya yang penentu harga valuta asing itu ya Pak? Ini ya penentu harga kontraknya itu. Begitu ya Mas Matias ya? Iya Pak, betul. Tuh, apa ada orang atau memang itu tarik menarik demand dan supply gitu. Ya. Oke, silakan Mas Asril atau yang lainnya kalau mau nambahin. Nah, sebelumnya mungkin saya juga kurang tahu ya Pak pertanyaannya siapa sih penentu itu sebenarnya. Tapi kalau menurutku kalau misalnya untuk future kontrak ini kan diperjualbelikan di pasar atau bursa ya. Nah yang menjadi penentu itu yang menjadi penentu harganya itu mungkin dari sisi pasarnya mungkin ya Pak. Bisa mungkin jadi pasarnya yang menentukan harga turun dan naiknya. Iya Mas, mungkin itu Pak. Soalnya kurang paham juga Pak. Ya, baik. Oke. Sebelum saya komentari, silakan kalau ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya dulu. Saya Pak izin menambahkan, Ya, silakan Erlina. untuk yang menentukan harga itu apa benar clearing house bukan ya Pak? Soalnya dari Kalau clearing house itu dia yang membantu untuk menyelesaikan kalau terjadi perbedaan harian dengan harga pasar, mark to marketnya itu tadi. Ya, itu yang melakukan adalah clearing house-nya. Jadi ada selisih harga ya dengan harga kontrak dengan harga pasar itu diambilkan dari margin atau uang deposit dari masing-masing pihak. Yang pihak yang kalah nanti uangnya diambil untuk pihak yang menang, dalam tanda petik itu pihak kalah dan menang ya. Nanti kalau pihak yang kalah tadi saya katakan sudah berkurang 90%, dia harus mengisi lagi marginnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin mau menambahkan Pak. Ya, silakan. Jawaban Mas Asril tadi saya kurang lebih setuju karena kan mungkin future contract tadi itu kan diperjualbelikan di pasar yang mana itu tuh terstandarisasi dengan mekanisme pasar gitu ya. Jadi harganya pun kemungkinan itu juga mengikuti harga kurs di pasar gitu, yang mana untuk kurs di pasar valuta asing sendiri itu yang mempengaruhi naik turun harganya itu kan ada banyak ya, mungkin dari bisa jadi dari permintaan dan penawaran setiap mata uangnya, kemudian ada inflasi dan lain sebagainya gitu, mungkin gitu Pak. Oke, ya.
Nah, sebenarnya di dalam dunia persahaman, investasi saham, dalam dunia future, dalam dunia forward dan option, ya, ini sebenarnya yang paling membentuk harga itu adalah para spekulator, ya, atau kalau kita nyebut spekulan, ya, itu para spekulator. Kalau nggak ada mereka, ya bisa jadi harga pasar itu nggak akan terbentuk, ya. Jadi seringkali kita bilang, wah, kalau main sahamnya begitu jadi spekulan dong, gitu ya. Jadi ya itulah, justru ada spekulan itu yang bisa membentuk harga. Kalau nggak ada mereka, kita akan kesulitan mencari harga pasar untuk suatu saham, harga pasar untuk future, ya, harga pasar untuk option. Ya, jadi para spekulan ini, ya, mereka tentunya sekaligus menjawablah tadi, ini ambil posisi call atau posisi put, ya, kalau dikaitkan dengan future kontrak. Pihak yang terlibat itu mesti punya horizon atau sudut pandang yang berbeda. Yang satu berpikir foreign exchange, misalnya US dollar terhadap Australian dollar akan menguat, yang satunya berpikir bahwa itu akan melemah. Maka terjadilah kontrak. Kalau sama-sama berpikir nilai tukar keduanya akan menguat, nggak akan terjadi kontrak. Ya, mesti mereka mempunyai pandangan yang berbeda, maka terjadilah kontrak itu. Nah, tinggal siapa yang perhitungan atau spekulasinya yang benar, maka dialah yang mendapat keuntungan, gitu. Nah, dari margin tadi, ya, yang mereka yang dalam tanda petik menang tadi, ya mereka bisa mengambil margin yang mendapat keuntungan dari situ. Disitulah spekulator memperoleh keuntungan, ya, kalau prediksi dia atau kalau spekulasi dia benar, ya. Jadi sekali lagi, sekaligus menjawab pertanyaan apakah memilih call option atau put option, ya tergantung dari perspektif perhitungan, ya, spekulasi dari pemain-pemain itu. Oke. Ada kemudian para spekulan ini atau spekulator ini, ketika nanti kontraknya berakhir, biasanya mereka punya kesepakatan untuk tidak melakukan delivery, ya. Jadi mereka hanya mengambil keuntungan dari selisih harga saja. Barangnya itu tidak betul-betul dikirimkan atau diserahkan. Ya, sama juga dengan option, misalnya contoh mudah tadi bicara saham-saham. Misalnya saya punya opsi saham, ya, ini kalau mungkin mudah dibayangkan. Saya punya exercise price misalnya 100, sementara kontrak price-nya, ya, itu exercise price-nya 100, kemudian harga sahamnya itu naik jadi 120. Saya punya call option, ya. Jadi saya bisa beli saham yang harga pasarnya 120 hanya dengan harga 100, kan? Ada selisih 20. Saya nggak perlu betul-betul beli sahamnya, saya minta aja selisih duitnya. Mana duitnya, selisihnya kasihkan ke saya. Ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Biasanya itu dilakukan oleh spekulan atau spekulator. Tapi kalau yang memang butuh beneran, dia akan melakukan delivery. Ya. Ini uangnya mana, saya akan belikan saham. Begitu. Nah, perbedaannya tentu saja tadi juga sudah disinggung bahwa untuk call option itu relatif lebih murah. Kenapa? Karena kita hanya perlu keluar uang untuk membayar premium untuk harga call atau put option itu saja. Ya, jadi kita tidak perlu membeli pada saat itu. Oke. Nah, sedangkan kalau dalam future, ya itu tadi ada margin atau deposit yang harus diserahkan, ya, nilainya relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan membeli premi harga atau premi option itu. Nah, tadi juga udah disinggung Mbak Siska. Nah, tentunya permintaan dan penawaran, ya, nilai tingkat bunga dan sebagainya itu harga komoditas yang berlaku, ya, nilai tukar yang berlaku, semuanya bisa mempengaruhi penentuan harga atau nilai kontrak itu. Nah, nanti teman saudara yang akan menunjukkan bagaimana menentukan harga option untuk
foreign exchange ini ya pada artikel yang akan disajikan nanti. Mungkin Mas Matias ada komentar, silahkan. Ya, jadi itu berlaku untuk seluruh dunia nggak Pak? Oh iya. Put dan call itu bisa berlaku untuk seluruh dunia gitu. Iya. Itu berbeda ya kalau kita mencontohkan dengan seperti Pak Egi kemarin cerita beli di Barumun gitu. Dengan seperti itu kan, ini kan berbeda ya. Ini kan tentang sesuatu turunan daripada itu, sehingga ini nggak bisa disamakan dengan itu, Pak ya. Nggak bisa. Kalau saya misalnya kalau saya beli di Barumun kan itu realnya. Saya harus menyediakan uang sebesar yang saya inginkan, mata uang asing yang saya inginkan, saya harus menyediakan rupiah untuk itu. Ya. Gitu. Ya Pak, makasih Pak, masih mencoba untuk membayangkan dalam dunia nyata dan dunia. Ya, sedikit mungkin saya bisa tunjukkan ini ya, ada nanti mungkin bisa disinggung oleh penyaji artikel. Ya. Ini untuk menentukan harga premium. Ya, harga premium itu ya harga option ya, istilahnya premium. Ya, ini option premium atau harga yang harus dibayar untuk option. Nah, ada intrinsic value-nya. Ya, intrinsic value itu artinya memang berapa sih nilai satu mata uang. Ya, nilai satu mata uang itu berapa. Kemudian ada nilai spekulatif, kira-kira akan naik sebesar apa atau akan turun seperti apa. Ya, itu. Nah, sini kalau saudara lihat intrinsic value, nah, selisih antara exercise price suatu option dan spot price untuk aset yang mendasarinya, atau bisa kita katakan selisih antara exercise price ya suatu option dengan spot price nilai tukar ya, mata uang ya, ini underlying asetnya kan mata uang. Oke. Nah, berikutnya di sini speculative value, selisih antara premium opsi ya dan intrinsic value option ini. Ya, nah, di sini ya tadi dipengaruhi juga oleh keyakinan dari para spekulan, atau spekulan memang para pihak yang memang membutuhkan untuk membeli suatu mata uang ketika saat ini dia belum punya uang cukup untuk membeli mata uang itu. Ya, jadi nanti teman saudara akan mendiskusikan ini dengan berbagai metode, salah satunya Black and Scholes ya, nanti akan disinggung di artikel. Oke. Kemudian ada apa lagi yang belum? Feature dan option sudah tadi, kemudian Mas Matias tentang spekulan yang sangat berperan besar dalam menentukan nilai kontrak ya, atau harga option. Nah, tadi juga sekaligus menjawab itu ya, apa posisinya untuk membeli call option atau put option ya, tergantung dari perspektif ke depannya. Terus satu lagi yang terakhir apa ya tadi, lupa saya juga. Ini Pak, pertanyaannya Mbak Siska. Oh, oke, satunya lagi pertanyaan Mbak Siska. So, mungkin ada yang sudah melihat itu? Ya. Belum, oke. Saya akan tunjukkan sebentar. Saya jadi batuk lagi gara-gara Siska ini. Oke. Nah, saudara lihat di sini tadi pada kolom-kolom yang ada di gambar atau eksibit berapa itu tadi. Ini saya ambil dari slide yang edisi yang berbeda. Nah, untuk yang kolom pertama itu ini expiry month-nya, ya, bulan kadaluarsanya. Kemudian yang open itu opening price, ya. High tentu saja bukan high ya, tapi high bacanya. GH-nya silent ya.
highest price-nya itu 1,818, sorry anjing menggong, kafilah berlalu. Kemudian low, itu lowest price pada suatu hari. Kemudian ada closing price yang tadi settle itu closing price, dan daily change, ya, daily change atau perubahan setiap harinya. Kemudian yang terakhir itu number of open contract, ada 2.266 kontrak yang open. Nah, tadi yang jadi pertanyaan ketika dihitung, ya, ini 0,025, ya, ini tidak ketemu kalau dihitung dari 14737, ya, dikurangi 14763, ya Mbak Siska, ya, tidak ketemu kan? Ya. Iya Pak, ketemunya jadi 0,0026 gitu kalau nggak Ya, salah. 0,0026 ya ini ya, kalau yang di sini ya. Dari 73-nya, 7 dan 3-nya aja kita udah lihat 6, bukan 5. Nah, kemudian stop saya dulu. Ya, saya share screen lagi untuk kemudian di atas spread. Nah, kayak yang ini tadi ya. Nah, terus pertanyaannya adalah 0,772 ini adalah open price, harga open price ini apakah berasal dari harga penutupan hari sebelumnya? Kalau kita bicara mark to market, berarti kan setiap hari ya. Setiap hari kan harga berubah kan. Nah, kebetulan ini kan Juni sampai September ini kan tadi expiring month-nya. Ada yang kadaluarsa bulan Juni, ada yang kadaluarsa bulan September. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan kalimat yang ada di sini. Ya. Yang ini. Perhatikan bahwa settlement price, harga penutup, naik sebesar 0,016 dari hari sebelumnya. Dari hari sebelumnya. Ya, yaitu naik dari 0,2738 per Australian dollar menjadi 7.254 per Australian dollar. Ini kan selisihnya 0,16 ya? Iya, betul Pak. Nah, itu. Nah, makanya tadi saya bertanya, ini adalah harga dari previous day, dari hari sebelumnya. Nah, saya bertanya, apakah ini 0,722 open price ini berasal dari harga penutup kemarin? Berarti bukan, Pak. Karena kalau dia berasal dari harga penutupan hari sebelumnya, harusnya yang tadi yang 0,7238 tadi. Berarti ini harga hari ini, harga baru gitu. Beda dari hari sebelumnya gitu, Pak. Udah. Atau gimana ya? Halo, ini Pak Egy-nya. Halo, Pak Egy. Izin Pak, belum nggak ada suaranya Pak. Ya. Kalau guys. Halo? Oh iya, tadi macet. Oke. Ya.
Nah, jadi kita coba saya akan cek lagi ya. 7,22 itu ya, apakah itu betul dari harga kemarin atau bukan? Tampaknya bukan ya. Jadi sepertinya begini, sepertinya ketika ketika saham itu harga penutupnya sekian, kan kemudian ada jeda waktu 15 menit ya. Sejak jam 3 itu ada jeda 15 menit baru berhenti betul ya. 10 menit. Ya, 10. Oke. Yang sering main saham istri saya, makanya saya tanya istri saya ya. Jadi jadi kan kalau pasar saham itu tutup perdagangan stop jam 3 ya. Harga penutupnya pasti jam 3, selama 10 menit ada penyelesaian transaksi, kemudian harga jam 3 tadi bisa berubah karena ada penyesuaian untuk penyelesaian transaksi yang terjadi di akhir-akhir jam perdagangan, 10 menit itu. Nah, dugaan saya yang 7238 itu adalah setelah harga itu disesuaikan pada saat penutupan hari transaksi. Itu ya. Jadi makanya kita nggak ketemu ya jumlah yang ada di situ karena sudah ada penyesuaian gitu. Oke, tapi saya akan coba diskusikan dengan dosen-dosen lain untuk angka 722 ini. Tapi dari pengalaman saya ketika saya ambil data saham, ya ada memang ketika saya download itu ada perbedaan ya harga pembukaan dengan harga penutupan setelah disesuaikan. Oke, itu ya. Nah, nanti kalau saudara memang betul-betul berada di bidang ini ya saudara akan jadi tahu ya seperti apa. Ya. Terima kasih Istu. Berarti, berarti itu semua ya Pak? Semua yang tidak sesuai itu? Oh iya Pak. Berarti belum tentu change itu tuh dari selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan gitu ya Pak? Iya, tapi dari harga penutupan hari sebelumnya setelah disesuaikan. Oh iya, oh iya. Hmm. Baik, terima kasih Ya, Pak. oke, sama-sama. Ada lagi? Oke ya, untuk hal-hal teknis, istilah apa segala macam ya, perbedaan future option, future dan forward terutama ya, saudara perhatikan. Ya, untuk option memang sedikit berbeda karena itu hanya pilihan, tidak harus saudara laksanakan untuk exercise-nya atau pemanfaatannya. Oke, saya kira itu kita lanjut ya untuk 40 menit terakhir presentasi artikel. Saya persilakan kepada kelompok penyaji. Terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Saya izin sebentar aja ke belakang ya. Oke, baik Pak. Baik Pak. Ya.
Ya, silakan. Selamat malam Pak Iki, selamat malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya Oktaviana dan teman saya Herlina akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Hedging Future Contract dengan Option Contract untuk meminimalisasi resiko fluktuasi cruise falas dengan peneliti Zainora. Next. Pada artikel ini yang akan kita bahas adalah abstrak, pendahuluan, metodologi, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Abstrak pada artikel ini, setiap perusahaan yang melakukan transaksi internasional yang berupa ekspor maupun impor pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing atau memiliki exposure mata uang asing atau forex exchange exposure. Nah, risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional itu dihadapkan pada suatu masalah. Kemungkinan kerugian transaksi karena fluktuasi nilai tukar, maka diperlukannya lindung nilai atau hedging. Nah, lindung nilai ini adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif yang bertujuan untuk membandingkan penggunaan option kontrak dengan future contract hedging. Pendahuluan pada artikel ini, lindung nilai atau hedging tadi itu kan strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Menurut Niwayan Eka Mitaryani tahun 2013, lindung nilai terhadap mata uang itu digunakan oleh para investor untuk melindungi investasinya di negara lain, juga di dunia industri yang menggunakan berbagai mata uang asing dalam perdagangannya. Nah, lindung nilai terhadap semua mata uang tidak selalu tersedia, namun setidaknya dapat ditemukan beberapa mata uang terutama di dunia seperti US dollar, pound Britania, JPY itu yen Jepang, CHF franc Swiss, dolar Hong Kong, dolar Amerika Australia dan juga dolar Kanada. Menurut Alianis dan Ovek tahun 1997 menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan itu menggunakan forex currency derivatif dengan tujuan untuk hedging atau lindung nilai, dan ternyata penggunaannya secara signifikan itu meminimalkan resiko nilai tukar yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan yang menghadapi exposure nilai tukar yang besar dan menginginkan skala ekonomis dalam kegiatan hedging juga lebih menggunakan currency derivatif. Dan yang terakhir, sumber exposure nilai tukar itu merupakan faktor yang penting dalam memilih tipe currency derivatif yang akan tipe currency derivatif yang akan digunakan. Nah, kerangka konseptual dalam penelitian ini itu berawal dari adanya perdagangan internasional. Suatu perusahaan yang melakukan perdagangan internasional tidak dapat menghindari resiko foreign exchange, bahkan perusahaan yang tidak melakukan perdagangan internasional pun secara tidak langsung akan berpengaruh dengan resiko foreign exchange. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah future contract hedging dan option contract hedging. Nah, alasan diambilnya teknik ini adalah untuk membandingkan di antara kedua kontrak tersebut, mana sih yang lebih kecil resikonya. Instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu merupakan sebuah kontrak atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya itu diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau bisa juga disebut produk turunan. Yang pertama adalah forward contract. Forward contract itu merupakan perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak itu diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang, dan pihak lainnya itu wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Nah, yang kedua itu future contract atau kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka itu merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, kontrak future adalah sebuah alternatif dari kontrak forward yang menuntut penyerahan suatu jumlah valuta asing, standarnya di masa depan dengan waktu, tempat, dan harga yang sudah ditentukan.
Kontrak berjangka ini berbeda dengan kontrak forward, di mana future kontrak bentuknya sudah standar atau sudah dibekukan, telah disekuritaskan, telah disekuritasasi dan diperdagangkan di pasar tertentu di tengah masyarakat. Kontrak tidak dilakukan secara pribadi oleh dua pihak, tetapi dilakukan melalui bursa yang sudah terorganisasi. Yang ketiga adalah option kontrak atau kontrak opsi. Menurut Madura tahun 2000, kontrak opsi itu dibedakan Suaranya masih di mute. Halo? Nggak ada suaranya. Oh ya. Oke, Pak. Maaf, Pak. Ya. Yang ketiga adalah kontrak opsi. Nah, instrumen berikut adalah salah satu contoh instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk melakukan lindung nilai. Ada dua jenis kontrak opsi, yakni opsi jual dan juga opsi beli. Opsi jual atau put option itu berarti memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu. Nah, sedangkan opsi beli atau call option adalah memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset tertentu. Nah, pemegang opsi itu memiliki hak tetapi tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang ditetapkan dalam opsi. Selanjutnya yang keempat adalah swap kontrak. Swap kontrak merupakan kontrak untuk bertukar arus kas secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya transaksi swap yang kerap dilakukan adalah interest rate swap. Instrumen derivatif ini dihubungkan dengan harga atau tarif apapun yang cenderung berfluktuasi selain suku bunga. Nah, penggunaan umumnya adalah untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi suku bunga. Nah, swap biasanya juga dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Next, nah metode dalam penelitian ini menggunakan sebuah kajian literatur terkait pelaksanaan kegiatan instrumen derivatif dalam perdagangan internasional melalui temuan data dan informasi yang berasal dari data sekunder, baik yang berasal dari textbook serta publikasi ilmiah. Hasil dan pembahasan. Instrumen derivatif itu merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang, baik itu aktiva finansial maupun komoditas. Nah, pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati saat ini. Terdapat dua jenis instrumen derivatif adalah yang pertama option kontrak dan yang kedua adalah future kontrak. Yang pertama, transaksi option kontrak. Pengertian dari transaksi option kontrak merupakan kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, poin penting dalam transaksi option kontrak ini yang pertama adalah option itu memberikan pemegang atau haknya untuk membeli atau menjual sesuatu. Berbeda dengan jenis transaksi beli yang sudah dikenal selama ini yang mengikuti masing-masing pihak dengan suatu kewajiban untuk membayar. Nah, option ini itu menjual atau membeli suatu barang yang diperjanjikan. Pemegang option tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menjual satu barang yang diperjanjikan tersebut. Hak untuk menjual atau membeli suatu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan pada waktu tertentu di masa yang akan datang atau masa sebelumnya. Yang kedua, poin pentingnya adalah dalam melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual, harga barang yang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat beberapa kategori dalam transaksi option kontrak ini. Yang pertama itu dilihat dari haknya. Yang pertama tadi call option itu memberikan hak membeli sesuatu kepada pemegangnya. Yang kedua put option memberikan hak menjual sesuatu kepada pemegangnya. Nah, kalau dilihat dari waktu, itu ada European type option, yaitu option yang hanya dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan. Tanggal tersebut biasanya disebut exercise date. Nah, yang kedua itu American type option, yaitu opsi yang dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan atau yang sebelumnya, sehingga waktu pelaksanaan hak American type ini sejak tanggal kontrak option ditandatangani sampai dengan exercise date.
yang terakhir adalah penyedia opsi valuta. Yang pertama adalah bursa, kedua bank-bank komersial, yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan pialang. Currency call option. Opsi valuta itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu currency call option. Yang pertama, currency call option. Nah, pengertian currency call option adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu pada kurs atau harga tertentu selama periode waktu tertentu. Klasifikasi dari currency call option yang pertama adalah in the money, adalah istilah di mana kurs berjalan lebih besar dari strike price. At the money itu istilah di mana kurs berjalan sama dengan strike price. Dan yang terakhir out of money. Out of money adalah di mana kurs berjalan lebih rendah dari strike price. Faktor yang mempengaruhi premium. Yang pertama adalah kurs spot berjalan terhadap kurs spot price. Semakin tinggi kurs spot berjalan relatif terhadap strike price, semakin tinggi pula harga opsi tersebut. Hal ini karena semakin tingginya probabilitas pembelian valuta pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga penjualnya. Yang kedua adalah lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, secara umum itu diperkirakan bahwa kurs spot itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik melampaui strike price jika waktu jatuh temponya itu masih lama. Hubungan ini dapat diverifikasi dan strike price tertentu yang memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Nah, faktor yang mempengaruhi premium terakhir adalah variabilitas valuta. Semakin besar variabilitas valuta, maka akan semakin tinggi probabilitas kurs spot yang akan melampaui strike price tersebut. Jadi option dari valuta akan memiliki harga yang lebih tinggi. Contohnya, dolar Kanada itu merupakan valuta yang lebih stabil dibandingkan dengan valuta lainnya. Jika faktor lain semuanya sama, harga call option dolar Kanada akan lebih murah dari harga call option valuta-valuta yang lainnya. Option valuta itu digolongkan tadi dua, currency call option. Nah, contohnya itu adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam sebuah tender, sebuah proyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira. Yang pertama, untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman, itu senilai 62.500 mark Jerman, exercise price, harga pemanfaatan bagi mark itu senilai 0,50 dolar, premium call options senilai 0,02 dolar per unitnya. Maka perusahaan akan membayar, jadi 62.500 itu kita kali dengan premium call-nya 0,02, maka dapat diperoleh 1.250 dolar per opsi. Nah, sehingga untuk 10 kontrak, maka kita memerlukan 12.500. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US dollar untuk membeli mark adalah 62.500 dikali dengan harga pemanfaatannya tadi 0,5, maka diperoleh 31.250 dolar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Herlina. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Egy. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Apakah suara saya terdengar ya? Sudah. Dengar, Mbak. Oh, Ya, dengar, Mbak. Sebenarnya untuk contoh kolapsinya ini hampir mirip dengan contoh yang sudah diberikan teman saya, cuman mungkin akan lebih menambah pemahaman teman-teman dan saya juga. Nah, yang contohnya ini adalah perusahaan USA akan ikut tender sebuah proyek senilai 625.000 pound franc Swiss dalam 3 bulan mendatang. Maka ia melakukan kontrak untuk CHF call option dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah exercise atau strike price-nya sebesar 0,50 USD. Kemudian call option premiumnya 0,02 dan future spot rate-nya sebesar 0,53 USD. Kemudian dari sini dapat dihitung begitu ya. CHF standard unit kontrak untuk currency option adalah setengah dari currency
currency future untuk CHF yaitu setengah kali 125.000. Nah, 125.000 ini dari mana? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok presenter. Jadi setengahnya itu adalah 62.500. Oleh sebab itu diperlukan 10 unit option kontrak. Kemudian biaya premiumnya 10 kali 62.500 dikali 0,02 USD. Jadi 12.500 USD. Kemudian exercise price-nya 625.000 franc Swiss dikali 0,50 USD jadinya 312.500 USD. Jadi kebutuhan dananya adalah apabila nanti future spot rate-nya itu terjadi, kebutuhan dananya itu sebesar 625.000 dikali 0,53 jadinya 331.250. Nah, dengan melakukan call option ini maka akan terhindar dari kerugian sebesar 331.250 yakni kebutuhan dana tadi dikurangi dengan 325.000 dari penjumlahan biaya premium dan exercise price. Jadi akan terhindar dari kerugian sebesar 6.250. Next slide. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah currency call option. Selanjutnya yang kedua adalah currency put option. Nah, currency put option sendiri adalah kontrak yang memberikan hak untuk menjual suatu valuta tertentu pada kurs tertentu atau harga tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, seperti call option, pemilik diberikan hak, bukan kewajiban, sehingga pemilik tidak berkewajiban menggunakan opsi. Dan kemudian untuk klasifikasinya sama dengan call option, yakni in the money, at the money, and out of the money. Namun bedanya adalah in the money dalam put option ini apabila kurs lebih kecil daripada strike price, kemudian at the money itu ketika kurs sama dengan strike price, dan out of the money itu ketika kurs lebih tinggi daripada strike price. Kemudian faktor yang mempengaruhi premium kurang lebihnya juga sama. Yang pertama adalah kurs spot berjalan relatif terhadap strike price. Yang kedua adalah lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah variabilitas valuta. Nah, kurs spot berjalan relatif terhadap strike price ini kebalikan dari call option. Kalau put option ini semakin rendah kurs spot terhadap strike price, maka semakin besar kemungkinan put option digunakan. Kemudian yang kedua, lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo ini sama dengan call option. Semakin panjang jatuh tempo, semakin besar premiumnya. Karena semakin banyak kemungkinan fluktuasi valuta, jadi semakin besar put digunakan. Kemudian yang ketiga adalah variabilitas valuta. Nah, semakin besar variabilitas valuta, semakin besar premiumnya. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai contoh put option. Perusahaan USA mempunyai tagihan sebesar 31.250 pound sterling yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan mendatang. Maka ia melakukan kontrak put option dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, exercise price atau strike price-nya sebesar 1.400 USD, kemudian call option premiumnya 0,016, kemudian future spot rate-nya 1.300. Nah, jadi dari situ currency future untuk pound sterling yaitu setengah kali 62.500 yakni 31.250. Oleh sebab itu hanya diperlukan 1 unit option kontrak saja. Kemudian biaya premiumnya sama dengan call option tadi perhitungannya 1 kali 31.250 dikali 0,016 yakni jadi 500 USD. Kemudian exercise price-nya 31.250 dikali 1,40 ya jadinya 43.750 USD. Dan jika future spot rate-nya itu terjadi begitu ya, akan ada kebutuhan dana sebesar 31.250 dikali 1.300 jadinya 40.625. Kemudian dengan melakukan put option ini maka akan terhindar dari kerugian sebesar 2.625 USD. Next slide.
Nah, selanjutnya adalah transaksi future contract. Nah, future contract adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Egi tadi, future ini muncul karena pembeli umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi, kualitas, jumlah, dan tempat penyerahan future. Kemudian, pembeli future dapat memungkinkan perusahaan membeli falas pada kurs yang sudah ditetapkan. Kemudian, future ini merupakan komitmen antara short atau pihak yang setuju mengirimkan mata uang atau falas dengan long atau pihak yang setuju menerima falas tersebut pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Jika option itu tadi memberikan hak untuk kita membeli atau menjual falas, nah future ini memberi kewajiban untuk melakukan pengiriman atau penerimaan. Jadi nanti pas tanggal tertentu itu kita wajib untuk menyerahkan atau menerima mata uang tersebut. Dalam future kontrak ini sesuatu yang disepakati untuk dijual atau dibeli biasanya disebut dengan underlying asset. Yang dalam bab ini khususnya adalah berupa falas. Tapi dalam artikel ini juga disebutkan yang lain mengenai underlying asset, yakni adalah tingkat bunga, ekuitas, atau dan komoditas. Nah, underlying asset ini sendiri harganya itu dibedakan menjadi, atau ada istilah dalam underlying asset dalam penghargaannya itu ada initial future price atau harga awal, dan ada terminal future price atau harga saat exercise. Nah, biasanya kontrak future ini dijual secara closing out of the position atau di reserve gitu ya. Nah, reserve ini dilakukan berlawanan atas kontrak yang sama, yakni yang awalnya menjadi pembeli berubah menjadi penjual dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian dalam tayangan ini, dalam slide ini juga ada istilah currency future. Nah, currency future ini adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Jadi dalam artikel ini tadi kan disebutkan bahwa underlying asetnya itu ada beberapa berupa falas, tingkat bunga, dan lain-lain. Nah, khusus untuk falas itu menurut pemahaman saya, mau nanti dikoreksi ya Pak kalau salah. Jadi kalau khusus yang currency future ini membahas mengenai falasnya tadi. Jadi secara khusus disebut sebagai currency future. Kemudian tujuan dari future contract ini adalah untuk mengalihkan risiko perubahan pada harga sekuritas di masa datang dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak. Kemudian ciri-cirinya yang pertama adalah daily restatement atau penetapan harga setiap hari, dan penetapan margin juga diperlukan dalam future contract. Yang kedua adalah penjual dan pembeli harus bertemu sehingga dibutuhkan sebuah lantai bursa atau yang sering disebut dengan pit. Kemudian yang ketiga, ukuran dan tanggal telah distandarisasi. Yang keempat, spekulasi publik yang berkualitas didorong. Dan yang kelima, mayoritas ditutup lewat reversing trades tadi. Selanjutnya adalah kelebihan dari future contract ini adalah yang pertama, lebih kecil dan adanya kebebasan melikuidasi kontrak setiap waktu. Dan yang kedua, kontrak future yang diperdagangkan di pasar itu diperdagangkan di pasar yang terorganisir dan jelas. Kemudian kelemahannya, yang pertama, keterbatasan jumlah mata uang yang diperdagangkan. Yang kedua, terbatasnya tanggal penyerahan. Dan yang ketiga, kakunya jumlah kontrak mata uang yang diserahkan. Next slide. Nah, contoh perhitungan future secara sederhana gitu ya. Di sini contohnya adalah X atau X membeli kontrak future. Ini mungkin agak berbeda kalimatnya dengan yang di artikel karena saya mencoba membuat lebih sederhana begitu bahasanya. Jadinya X membeli kontrak future pada tanggal 1 April 2015 atas komoditas tomat di Italia sebanyak 20.000 kilo dengan initial future price sebesar 0,5 per kilogram. Kemudian pada tanggal 1 Oktober underlying asetnya adalah 0,9 per kilo, maka X dapat mereserve posisinya pada saat itu dengan menjual kontrak future yang sama. Nah, dari
penyataan tersebut dapat dihitung profit yang diterima X adalah sebesar 20.000 dikali 0,4. 0,4 ini adalah selisih dari harga underlying asset tanggal 1 atau bisa disebut harga exercise price gitu ya, dikurangi dengan atau harga terminal future price dikurangi dengan initial future price-nya 0,5. Jadinya profit yang diterima adalah 8.000. Next slide. Nah, kemudian untuk contoh currency future-nya, sebuah korporasi aset, sebuah korporasi AS atau Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari menyadari kebutuhan akan 450.000 mark untuk tanggal 11 Februari atau 40 hari kemudian. Kemudian tanggal penyelesaian kontrak adalah hari Rabu ketiga bulan Maret, terus jumlah mark yang dibutuhkan adalah 450.000, lebih tinggi dari jumlah standarnya yang hanya 125.000. Kemudian perusahaan membeli future tanggal 2 Januari dan diasumsikan bahwa tanggal 11 Februari harga future mark untuk bulan Maret adalah $0,5.900. Jadi perusahaan wajib membeli mark seharga 0,5.900 per mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Nah, karena satu unit kontrak future mark bernilai $125.000 per mark, maka perusahaan harus membeli 3 atau 4 unit kontrak future mark. Jadi kalau 3 nanti jumlahnya 125.000 dikali 3, dan kalau 4 jumlahnya 4 kali 125.000. Nah, jadi nanti perusahaan tinggal memilih lebih atau kurang begitu. Nah, jadi jumlah dolar yang dibutuhkan adalah 221.250 untuk 3 unit kontrak future mark dan 295.000 untuk 4 unit kontrak future mark. Next slide. Nah, kontrak option dan future ini digunakan untuk mengantisipasi risiko falas yang diakibatkan oleh transaksi bisnis dan juga untuk tujuan spekulatif, atau biasanya disebut sebagai surat berharga derivatif yang umumnya digunakan untuk melindungi investor dari risiko keuangan. Next slide. Nah, kesimpulan dari artikel ini terdapat saya golongkan menjadi 3 begitu poin pentingnya. Yang pertama adalah pada future kontrak, perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan aset pada waktu tertentu terhadap objek tertentu dengan harga objek transaksi tidak ditentukan, sehingga harga tergantung pasar. Kemudian yang kedua, pada option kontrak, yang pertama short head, adalah tindakan melakukan lindung nilai dengan cara mengambil kontrak jual karena diperkirakan harga akan turun yang dapat merugikan komoditas atau piutang valuta asing. Yang kedua, long head, bagi pihak yang mempunyai utang dalam bentuk produk berupa barang. Nah, valuta asing atau dalam bentuk lainnya yang akan mengalami kerugian serius jika produk tersebut mengalami kenaikan harga di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, future tidak sama dengan opsi. Bila opsi adalah hak untuk melakukan atau tidak, maka future bersifat wajib untuk direalisasikan antara pihak-pihak yang membuat kontrak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyaji. Saya kira menegaskan lagi apa yang sudah kita diskusikan tadi dari chapter ya. Memang artikelnya sifatnya adalah merangkum dari literatur, tidak melakukan analisis. Saya salah menyampaikan tadi karena saya membaca artikel yang sebelumnya yang dikirim ke saya, tapi terkait saham ya, itu ada penentuan option dengan Black and Scholes model ya. Ternyata ini itu adanya di artikel yang saya baca sebelumnya yang dikirim oleh kelompok terkait mata uang, terkait saham, makanya saya minta ganti dengan artikel yang ini. Oke, silahkan kalau ada yang mau komen, tapi sebelumnya tadi saya teringat waktu penyaji menyampaikan
dari Mbak siapa ya tadi penanya terakhir, Mbak Salesiana ya, tadi tanya tentang sesuatu yang dibaca, mungkin bisa di-share Mbak bagian mana itu sehingga kita bisa lihat apa yang ingin diketahui oleh Mbak Salesiana. Baik Pak, saya izin share screen. Ya. Yang warna kuning itu. Ya, yang warna kuning ya Mbak ya. Halo, Mbak Salesiana. Mbak Salesiana bisa dengar saya ya? Yang warna kuning itu ya? Suaranya masih di-mute, Mbak. Pada capek. Sini sayang baru. Iya Pak, yang warna kuning. Jadi, kalau kita lihat di situ, option on currency futures, ya. Jadi, behave very similarly to option on the physical currency, since the future price converts to the spot price as the future contracts nears maturity. Ya. Dibiarin dulu Mbak, jangan ditutup dulu. Tetap ditampilkan dulu. Mbak Salesiana. Mbak Salesnya keluar kayaknya Pak. Oh, terpental. Iya. Oke, halaman berapa ya tadi ya? Ada yang ingat tadi halaman berapa? Saya belum sempat lihat halamannya. $182, Pak. 182. Iya, yang currency feature option. Iya. Saya mohon maaf Pak, jaringan saya error. Oke, ya nggak apa-apa Mbak. Ini ya yang ditanyakan tadi. Judulnya currency future options. Ini kalau saudara lihat, ini maksudnya apa nih? Futures atau option? Option Pak. Option ya. Oke. Jadi dikatakan opsi pada currency future berperilaku ya, sangat serupa dengan option pada physical currency ya, sangat serupa dengan opsi pada physical currency karena the future price, karena harga di masa karena future price, harga di masa yang akan datang converts mengarah menjadi sama ya to the spot price as the future contracts nears maturity ya. Jadi harga di masa yang akan datang itu menuju ke spot price ya
ketika kontrak future itu mendekati kadaluarsa atau mendekati jatuh tempo. Ini yang jadi pertanyaan Mbak Salesiana tadi. Maksudnya apa? Option on currency future sangat mirip perilakunya dengan option pada currency mata uang fisik. Nah, tentunya saudara harus bedakan dulu currency futures dengan physical currency. Ya. Silakan kelompok penyaji mungkin ingin menjawab itu dulu. Physical currency tentunya kalau tadi saya mau beli mata uangnya di Barumun atau di Mulia gitu ya, itu physical currency-nya. Ya, atau ada yang lain yang mau komen? Untuk pertanyaan ini. Maaf Pak, Ya. tadi internet saya kurang bagus ya Pak. Pertanyaannya Mbak Silisna apa ya Pak? Ini pertanyaannya, maknanya apa sih? Pertanyaannya, maknanya apa? Ya, bahwa opsi currency futures ini kok perilakunya sangat serupa dengan opsi physical currency. Ya. Ya, ada sih jawabannya memang di sini dikatakan memang the future price harga di masa yang akan datang itu akan converge, akan mengarah menuju ke spot price ya ketika atau manakala kontrak future itu mendekati jatuh tempo. Nah, di sini Mbak Celestiana ingin tahu lebih jauh maksudnya gimana sih makna dari bahwa kenapa itu sama perilakunya, karena harga di masa yang akan datang future price itu akan menuju spot price. Baik, baik. Ya, sambil menanti sebentar, saya tolong yang saya stop share dulu sebentar. Yang partisipasi tadi raise hand-nya biar saya langsung catat berdasarkan raise hand yang saudara lakukan. Silakan lakukan raise hand secara virtual tentunya. Biar saya catat partisipasinya. Oke, ada Siska, Hanifah, jangan dihilangkan dulu. Siapa lagi yang tanya tadi, silahkan raise hand dulu, yang komentar silahkan. Biar saya catat.
Siska Putri. Terus Hanifah 791. Hanifah 791. Siapa lagi? Tadi ada yang tanya Mas siapa tadi? Mas Mateus, Pak. Pak Oke. Mateus. Nomornya berapa Pak Matius? Oh, Mateus. Matius. Oh, udah 7. Matius Vanu ya. Matius Vanu ya. Ya, 74. Bukan, Pak. Mateas, Pak. Matias. Pak, di sini ada dua, ada Matias sama Mateus. Yang tadi itu Matias, Pak. Oh, tadi Matias. Ya, ya. Iya, Pak. 747, Pak. Bapak. Oke. Terus siapa lagi? Sama Sudah nggak ada lagi. Sama Mbak yang ini tadi terakhir yang Ibu 755, Pak. 755. 755. Tadi kayaknya ada Mbak Mutia ya Pak yang bertanya. Mana diminta present kok nggak ada ini orangnya. 759 Pak, yang Mutia. 759. 759. Mutia Alia. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke. Mana kelompok penyaji? Oke, saya sudah buat link untuk upload belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sekalian ya. Kok agak lelet. Jadi lelet banget. Oke. Tugas artikel minggu. Oke, sudah saya buat linknya. Oke, belum ada dari penyaji ya. Nah, silahkan dipikir dulu ya, kita sudah lewat waktu di pertemuan
terakhir minggu depan di awal saya minta guru penyaji untuk bisa menyampaikan jawaban Mbak Salesiana ya. Oke lah saudara semua, kita sudah menyelesaikan chapter 7 ini, dan terakhir kita minggu depan itu switch ke topik yang sedikit berbeda ya. Nanti topik ini kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Baldri ya. Oke, silakan yang akan menyajikan artikel untuk segera kirim ke saya. Kalau saya belum respon, segera kirim lagi ya. Biasanya kalau sudah terlewat ke bawah itu saya lupa ya. Tolong di WA lagi untuk mengingatkan saya. Oke, terima kasih semua untuk perhatiannya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sama, sehat selalu. Terima kasih.